Indonesia, negara yang kaya akan tradisi, sedang mengalami perubahan menarik dalam struktur keluarganya. Gambaran keluarga inti, ayah, ibu dan anak yang dulu umum, perlahan mulai bergeser menjadi lebih beragam. Keluarga dengan orang tua tunggal semakin banyak, mencerminkan tren global dan perubahan sosial ekonomi. Sementara itu, pasangan sesama jenis, meskipun menghadapi tantangan hukum dan sosial, dengan berani menjalani peran sebagai orang tua, mendobrak norma tradisional. Keluarga campuran juga menambah keberagaman ini. Mereka menghadapi kompleksitas penggabungan budaya dan gaya pengasuhan yang berbeda. Perubahan dalam struktur keluarga ini menghadirkan peluang dan tantangan, terutama dalam hal membesarkan anak. Dengan memahami beragam pengalaman ini, kita dapat menumbuhkan empati dan dukungan yang lebih besar untuk semua keluarga di Indonesia, memastikan setiap anak, terlepas dari struktur keluarganya, memiliki kesempatan untuk berkembang. Membesarkan anak adalah tugas yang berat, seringkali membutuhkan keseimbangan waktu, sumber daya, dan energi emosional. Bagi orang tua tunggal di Indonesia, tantangan ini semakin besar karena mereka mengemban tanggung jawab sebagai orang tua tanpa dukungan konstan dari pasangan. Kesulitan ekonomi bisa menjadi rintangan yang signifikan, terutama bagi ibu tunggal. Beban keuangan ini dapat memengaruhi akses anak terhadap pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan. Di luar aspek keuangan, orang tua tunggal juga bergulat dengan tantangan emosional. Menemukan pengasuhan anak yang andal dan terjangkau seringkali menjadi perhatian utama. Terlepas dari rintangan ini, orang tua tunggal di Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Banyak yang mengandalkan dukungan jaringan keluarga besar untuk membantu mengasuh anak. Semangat gotong royong Indonesia terpancar dalam jaringan dukungan ini. Pasangan sesama jenis di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam hal memulai dan membesarkan keluarga. Meskipun hubungan sesama jenis tidak secara eksplisit dikriminalisasi secara nasional, tidak ada pengakuan hukum atas pernikahan atau adopsi sesama jenis. Kurangnya perlindungan hukum ini menciptakan hambatan yang signifikan bagi pasangan yang ingin meresmikan hubungan mereka dan mengamankan hak orang tua yang sah untuk kedua pasangan. Bagi pasangan sesama jenis yang memilih untuk memiliki anak, surrogasi dan adopsi sebagian besar masih tidak dapat diakses karena hambatan hukum dan sosial. Terlepas dari tantangan ini, banyak pasangan sesama jenis di Indonesia menentang harapan masyarakat dan membangun rumah yang penuh kasih dan dukungan untuk anak-anak mereka. Mereka seringkali mengandalkan jaringan dukungan informal, terhubung dengan individu LGBTQ+ dan sekutu lain yang memahami pengalaman mereka dan dapat memberikan bimbingan dan dorongan. Komunitas online dan kelompok dukungan juga memainkan peran penting, menawarkan ruang aman bagi pasangan untuk berbagi pengalaman, mengakses informasi, dan membangun rasa kebersamaan. Memperjuangkan reformasi hukum yang mengakui kemitraan sesama jenis dan hak orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga ini memiliki perlindungan dan kesempatan hukum yang sama dengan pasangan heteroseksual. Keluarga campuran yang terbentuk ketika dua individu dengan anak dari hubungan sebelumnya bersatu menjadi semakin umum di Indonesia. Meskipun keluarga-keluarga ini menawarkan janji cinta, persahabatan, dan awal yang baru, mereka juga menghadirkan tantangan unik dalam memadukan budaya keluarga, gaya pengasuhan, dan harapan yang berbeda. Anak-anak mungkin mengalami berbagai emosi, mulai dari kegembiraan dan rasa ingin tahu hingga kecemburuan, rasa tidak aman, dan kebencian saat mereka menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi keluarga campuran adalah menetapkan peran dan batasan yang jelas untuk orang tua tiri. Orang tua tiri seringkali kesulitan menemukan tempat mereka dalam unit keluarga, menavigasi kompleksitas membangun hubungan dengan anak tiri sambil menghormati peran orang tua biologis. Komunikasi terbuka, empati, dan kemauan untuk beradaptasi sangat penting untuk menavigasi dinamika yang rumit ini. Masyarakat Indonesia sangat mementingkan ritual dan adat istiadat keluarga, dan memadukan tradisi ini bisa menjadi proses yang rumit. Dengan menerapkan komunikasi terbuka, menetapkan batasan yang jelas, dan mencari bimbingan profesional saat dibutuhkan, keluarga campuran dapat mengatasi tantangan dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan untuk semua.
Bagian 5 melampaui struktur, mengutamakan kualitas dalam pengasuhan anak. Seperti yang kita lihat, lanskap keluarga Indonesia menjadi semakin beragam, menang gagasan tradisional tentang apa yang merupakan unit keluarga normal. Namun, di tengah keberagaman ini, satu faktor tetap konstan, pentingnya memberikan perawatan berkualitas bagi anak-anak. Pengasuhan anak yang berkualitas mencakup berbagai faktor, termasuk menyediakan kebutuhan fisik anak seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta perkembangan emosional, sosial, dan intelektual mereka. Ini tentang menciptakan lingkungan yang memelihara dan merangsang di mana anak-anak merasa dicintai, dihargai, dan didukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini termasuk menumbuhkan rasa aman dan stabilitas, menyediakan kesempatan untuk belajar dan bereksplorasi, dan menanamkan nilai-nilai rasa hormat, empati, dan ketahanan. Sangat penting untuk menyadari bahwa kualitas perawatan yang diberikan tidak ditentukan oleh struktur keluarga itu sendiri, tetapi oleh cinta, komitmen, dan upaya yang disengaja yang diinvestasikan oleh pengasuh. Pada akhirnya, yang terpenting adalah menciptakan lingkungan rumah di mana anak-anak merasa aman, dicintai, dan diberdayakan untuk berkembang. Bagian 6. Peran faktor sosial ekonomi dan sistem pendukung. Meskipun cinta dan dedikasi merupakan hal yang mendasar, penting untuk mengakui bahwa faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam kemampuan keluarga untuk menyediakan pengasuhan anak yang berkualitas. Akses ke sumber daya keuangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaringan dukungan sosial dapat sangat memengaruhi pengasuhan dan peluang masa depan anak. Keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin kesulitan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak-anak mereka, seperti makanan bergizi, perumahan yang layak, dan akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan fisik, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Sistem pendukung yang kuat dapat sangat berharga bagi keluarga, terutama mereka yang menghadapi tantangan sosial ekonomi. Jaringan keluarga besar, teman, tetangga, dan organisasi komunitas dapat memberikan bantuan praktis, dukungan emosional, dan rasa kebersamaan. Dengan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan memperkuat sistem pendukung, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana semua keluarga, terlepas dari struktur atau latar belakang mereka, memiliki kesempatan untuk memberikan masa depan yang cerah dan menjanjikan bagi anak-anak mereka. Bagian 7. Menavigasi tradisi, nilai-nilai budaya, dan pola asuh modern. Budaya Indonesia sangat menekankan nilai-nilai keluarga, rasa hormat kepada orang tua, dan menjaga kerukunan sosial. Nilai-nilai yang tertanam dalam ini dapat memengaruhi gaya pengasuhan dan pendekatan terhadap pengasuhan anak, terkadang menciptakan ketegangan saat keluarga modern menavigasi norma sosial yang berkembang. Peran gender tradisional, yang seringkali tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dapat berdampak pada pembagian tanggung jawab pengasuhan anak dalam keluarga. Komunikasi terbuka dalam keluarga, dan kesadaran masyarakat yang lebih besar tentang isu-isu LGBTQ+ sangat penting untuk menumbuhkan penerimaan dan pemahaman. Menavigasi nuansa budaya ini membutuhkan kepekaan, keterbukaan pikiran, dan kemauan untuk terlibat dalam dialog yang saling menghormati. Ini tentang menemukan keseimbangan antara menjunjung tinggi tradisi yang dihargai dan merangkul nilai-nilai sosial yang berkembang, yang mempromosikan kesetaraan, inklusivitas, dan kesejahteraan semua individu. Bagian 8. Tips praktis untuk mengasuh anak yang berkembang. Terlepas dari struktur keluarga, ada beberapa langkah praktis yang dapat diambil orang tua dan pengasuh untuk menciptakan lingkungan yang memelihara dan mendukung bagi anak-anak untuk berkembang. Utamakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Tetapkan batasan dan harapan yang jelas. Ciptakan peluang untuk waktu berkualitas dan ikatan. Dorong kemandirian dan keterampilan memecahkan masalah. Cari dukungan profesional saat dibutuhkan. Dengan penuh cinta, kesabaran, dan komitmen untuk terus belajar, Anda dapat menciptakan lingkungan yang memelihara di mana anak-anak Anda dapat berkembang. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul keberagaman, memastikan kesejahteraan anak. Lanskap keluarga Indonesia sedang berubah, merangkul keberagaman yang lebih besar dan menantang norma-norma tradisional.
rumah tangga orang tua tunggal, pasangan sesama jenis, dan keluarga campuran menjadi semakin lazim, mencerminkan perubahan masyarakat yang lebih luas dan penerimaan yang semakin besar terhadap beragam struktur keluarga. Meskipun keluarga-keluarga ini mungkin menghadapi tantangan unik, komitmen mereka untuk menyediakan rumah yang penuh kasih dan dukungan bagi anak-anak mereka tetap teguh. Dengan mengakui kekuatan dan ketahanan yang melekat dalam keluarga-keluarga ini, menantang sikap diskriminatif, dan memberikan dukungan yang ditargetkan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semua. Dengan merangkul keberagaman, mempromosikan pemahaman, dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih dan dukungan.